Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sebangsa tanah air yang dirahmati oleh Allah, munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin membantah klan Ba'alwi yang kita percayai terkhusus warga Nahdliyin tersambung kepada Rasulullah, tetapi ternyata tesis tersebut adalah membatalkan daripada nasab yang tersambung tersebut dengan berbagai referensi-referensi kitab. Dan Kiai Haji Imaduddin tentunya tidak hanya melihat terkait nasab, tetapi perilaku dan kelakuan daripada klan mereka sudah meresahkan masyarakat, sudah menyesatkan masyarakat dengan cerita-cerita khurafat, dengan berbagai kisah-kisah yang mengunggulkan nenek moyang, bahkan cenderung pada titik penjajahan. Kiai Haji Imaduddin juga mengingatkan kita sebagai satu bangsa kepada satu pembukaan Undang-Undang Dasar, kepada kandungan Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa segala bentuk penjajahan harus segera dihapuskan. Memalsukan makam yang tadinya adalah makam pejuang dipalsukan menjadi makam yang bermarga, memalsukan makam satu penasehat kerajaan Mataram yang tadinya tidak punya marga menjadi marga. Satu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk menjajah suatu bangsa, mengunggulkan nasab-nasab, mengunggulkan leluhur-leluhur Yaman, mengunggulkan leluhur-leluhur Hadramaut, secara tidak langsung merendahkan daripada leluhur bangsa Indonesia. Belum lagi klaim-klaim yang mereka katakan bahwa kemerdekaan tidak jauh dari para habaib, bahwa merah putih tidak jauh dari fatwa habaib. Itu adalah satu hal yang cenderung kepada penjajahan dan sudah menjadi suatu penjajahan secara mental dan psikologi bangsa Indonesia. Pribumi tidak bisa diam jika mata ini melihat suatu penjajahan, tidak akan pernah diam. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya berharap kepada penegak hukum serta aparat untuk mengusut tuntas kasus pemalsuan makam, menangkap para penyebar hoax, yakni adalah cerita-cerita khurafat yang disebar di berbagai mimbar-mimbar yang sudah menjadi kategori suatu berita hoax. Penghinaan terhadap Rasulullah dari ceramah Habib yang mengatakan leluhurnya pernah Isra Mi'raj satu hari 70 kali. Secara langsung itu menghina Rasulullah. Bagaimana bisa Rasulullah yang mulia, Rasulullah seorang nabi akhir zaman, Isra Mi'raj hanya satu kali? Ini secara tidak langsung adalah menghina daripada Rasulullah, dan ini adalah suatu penistaan terhadap Rasulullah. Saudara sebangsa setanah air, bahwasanya kaum Ba'alwi yang memalsukan nasab, memalsukan makam di berbagai daerah sudah menjadi suatu ancaman dan sudah menjadi penjajahan bagi bangsa dan negara. Klaim-klaim mereka terhadap kemerdekaan menjadi satu pernyataan bahwa apakah bangsa kita akan dijual begitu saja? Apakah bangsa kita akan menjadi bangsa monoton, bangsa yang terserah mau diakui siapapun? Susah payah para pahlawan bangsa kita, susah payah para pejuang-pejuang dari kalangan ulama, dari kalangan tokoh nasionalis, dari kalangan pendidik memperjuangkan bangsa kita. Begitu sampainya Ba'alwi ke Indonesia, malah mengakui daripada leluhur-leluhur mereka yang berjuang untuk kemerdekaan. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus terus ditindak tegas, harus terus diusut tuntas. Belum lagi provokasi-provokasi dan persekusi di Karawang, persekusi di berbagai daerah yang merujuk kepada klan Ba'alwi. Ini adalah suatu tindakan yang bukan budaya bangsa, bukan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persekusi, sweeping, dan lain sebagainya harus ditindak tegas. Aparat tidak hanya diam menjadi penonton mana yang salah, mana yang benar. Sudah di depan nyata siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang kalah, siapa yang menang. Yang menang tesis Kiai Haji Imaduddin atau yang menang daripada Robitoh Alimin, silahkan dinilai sendiri.
Tidak adanya bukti tes DNA, tidak adanya hal yang bisa membantah tesis Kiai Haji Imaduddin, berarti mereka dari kalangan Robitoh Alawiyyin sudah kalah. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, penegak hukum, lembaga yang berkaitan tentang kebudayaan, lembaga yang berkaitan tentang sejarah, petilasan-petilasan harus bergerak mengusut tuntas daripada pemalsuan-pemalsuan makam. Karena ini adalah suatu simbol daripada kekuatan bangsa kita. Jika tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dipalsukan nasabnya, maka gimana nanti? Generasi muda, generasi daripada ke depan bangsa Indonesia tidak tahu siapa yang berjuang pada kemerdekaan. Mereka berada di titik kebingungan, mereka berada di titik tidak tahu sejarah. Apakah kita akan meninggalkan mereka dari kejahatan itu? Apakah kita akan membiarkan mereka dari kebingungan itu? Tidak. Aparat harus segera turun tangan mengusut daripada pemalsuan makam. Karena ini adalah hal yang sangat fundamental. Makam-makam para pejuang, para raja, para tokoh nasional bangsa Indonesia dipalsukan, maka ini secara tidak langsung klan Ba'alwi akan mengambil alih daripada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi makam saja, itu sudah menjadi suatu tanda yang sangat fundamental untuk menjajah bangsa. Apalagi belum lainnya tentang hurufat dan membanggakan leluhur-leluhur mereka dan mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang dimerdekakan oleh Habib. Sebelum ke arah itu dan melebar kemana-mana, usut tuntas pemalsuan makam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.